ketika menjabat sebagai gubernur Aceh, aksi-aksi yang dilakukan adalah yang pertama tentu menginput berbagai macam informasi yang ada di SKPA. Patokannya adalah hal-hal yang strategis, apa kendala dan apa yang harus kita lakukan. Dan sekarang beliau open, kalau begitu penting kita melakukan, bukan untuk pencitraan. Pak PJ juga menyampaikan seperti ini. Ini kita bukan menyatakan capaian, tetapi apa yang sudah mulai kita sempurnakan. Contoh penetapan PON, beberapa venue itu belum dilakukan penetapan. Kalau ke Kota Melaka itu berpotensi setelah bangun itu nggak fungsional. Tapi kalau kita bangun di Belang Bintang untuk kampus 2, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga dimanfaatkan untuk kampus. Terkait perubahan undang-undang ini, artinya memang itu bukan ranah pemerintah Aceh, itu ranahnya. Tingkat DPRA sendiri itu ada semacam keterhambatan terhadap penyusunan draftnya. Di tingkat PJ Gubernur ketika masuk, bagaimana terkait dengan perubahan UUPA? Karena itu sudah masuk dalam prolegnas DPR RI. Perubahan itu penting dan maka Gubernur memerintahkan tim kerja untuk menyusun draft apa yang harus substansi apa yang harus kita lakukan, dan itu sudah selesai. Saat COVID, kebijakan pemerintah menutup seluruh bandara yang ada di Indonesia kecuali Soekarno-Hatta. Perjalanan internasional lainnya itu belum masuk PJ. Kalau kita tunggu normal itu sampai berbulan-bulan belum pada tahap dibukanya bandara kita. PJ itu dilanjutkan dalam beberapa minggu itu selesai. Penambahan terhadap bokir itu program-program yang dilihat itu berpotensi bisa memberdayakan masyarakat, terutama ekonomi lemah. Memaksimalkan kepada program baik bokir maupun program pemerintah. Begitu terjadi banjir, beliau ke Jakarta, ajak SKPA jumpa dengan BNPB. Itu banjir sedang terjadi, segera tangani. Direalisasi anggaran disetujui 90 miliar. Begitu mau dieksekusi, nggak bisa. Kenapa? Relasi anggaran tahun yang lalu sekitar 16 miliar itu nggak dilaporkan, sehingga uang itu nggak bisa dicairkan. Pembebasan lahan yang menghambat pembangunan Waduk Kerto, masalah kasus tanah. Waduk Kerto itu sebagai proyek strategis nasional harus diselesaikan. Secara khusus PJ Gubernur juga berkomunikasi dengan menteri, jajaran terkait di sana, datanglah menteri juga. Itu harus selesai Waduk Kerto. Kalau enggak, Aceh Utara itu tetap banjir. Nah, kemudian masalah di Langsa, langsung jumpa dengan menteri. Beberapa hari kemudian menteri kirim surat khusus kepada Pelindo, tahuti keinginan gubernur atas permintaan Pemku Langsa, maka 2023 ada rencana pengerukan, termasuk di kolam labuh Lampulo. Tidak ada kesempurnaan, tapi setidaknya kita sudah mencoba untuk memperbaiki.